Hai sahabat Ilyas Wan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Kita akan melanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 12, Povkania. Entah sudah berapa lama aku berdiri di depan pintu. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Padahal jika dipikir-pikir, mereka pasti bisa mendengar suara deru mobil. Tapi katanya sertifikat tanah itu atas nama Kania. Mana bisa kamu gadai kalau dia nggak setuju? Ujar ibu lagi. Entah bagaimana ekspresi wajah bingung Mas Noval di dalam. Aku tidak bisa melihatnya karena terhalang pintu. Udah ibu tenang aja. Kalau memang Kania tetap kekeh ingin mempertahankan tanah itu, aku sudah menyiapkan rencana B, jawab Mas Noval lagi yang semakin membuatku penasaran. Apa maksudnya Mas Noval punya rencana B? Apakah dia akan merampas dariku? Atau dia akan melakukan hal di luar nalar? Pikiran apa ini? Apa maksud kamu dengan rencana B? Tanya ibu yang mewakili semua pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Ini Bu, entah apa yang Mas Noval perlihatkan pada ibu dan Siska, sehingga sekarang mereka terdiam. Aku yang penasaran sebaiknya langsung saja masuk ke dalam rumah, untuk melihat sendiri apa yang Mas Noval maksudkan dengan rencana B. Tanpa pikir panjang, aku segera melangkah masuk ke dalam rumah. Biar saja jika mereka nanti terkejut dengan kedatanganku. Biar mereka tahu jika aku sudah sadar dengan rencana mereka di belakangku. Assalamualaikum, ucapku ketika sudah masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Wajah Mas Noval sedikit tegang ketika aku masuk ke dalam rumah. Di tangannya ada surat seperti sebuah sertifikat. Kamu dari mana, Kania? Tanya ibu padaku. Sebelum menjawab, aku lebih memilih duduk bersama dengan mereka di sofa. Aku menaruh paper bag di lantai, kemudian duduk di samping Siska, karena ibu duduk di dekat Mas Noval. Mereka hanya saling pandang, mungkin penasaran dengan kedatanganku. Aku habis dari butik, Bu. Belanja baju, jawabku jujur. Terlihat wajah ibu sedikit tidak senang mendengar jawaban dariku. Pantas, karena selama ini ibu selalu menyuruh Mas Noval agar memperingatiku untuk sedikit berhemat. Aku yang dulu tidak tahu bagaimana sifat mereka, hanya manut saja sama semua peraturan yang dibuat oleh Mas Noval. Kamu belanja? Tanya ibu sedikit mendelik. Aku hanya mengangguk santai mengiyakan. Mas Noval dengan pelan menarik sertifikat yang ada di tangannya. Mungkin dia pikir aku belum menyadari jika dia sedang memegang sertifikat rumah. Iya, Mas Noval pasti berencana akan menggadaikan rumah ini sebagai jaminan. Itu apa, Mas? Tanyaku pada Mas Noval yang sedikit gugup. Semua mata tertuju ke arah Mas Noval. Dia sedikit tersenyum yang dipaksa. Itu sertifikat rumah ini, jawab ibu sebelum Mas Noval sempat menjawabnya. Benar dugaan tadi, itu adalah sertifikat rumah ini. Tapi untuk apa? Tanyaku pura-pura tidak mengerti arah tujuan mereka. Padahal aku tahu jika sertifikat itu mau mereka gadaikan. Kamu tidak perlu tahu, jawab Mas Noval cepat. Aku kembali mengerutkan kening mendengar jawaban dari Mas Noval. Kenapa? Apa ada rencana yang kamu sembunyikan dari aku, Mas? Tanyaku lagi pura-pura tidak mengerti. Kalaupun ada, itu juga bukan urusan kamu, karena aku rencananya akan menggadaikan tanah yang kemarin aku beli, jawab Mas Arman dengan ketus. Untuk apa? Kita belum kelaparan, Mas, jawab sanggahku lagi sok polos. Aku ingin melihat kejujuran mereka. Ya, untuk resepsinya Siska, kamu kan tahu sendiri itu butuh biaya banyak, sahut ibu ikut menimpali. Lagian Mbak Kania juga nggak mau ngasih tabungannya kan? Jadi jangan salahkan Mas Noval jika dia menggandaikan sertifikat tanah. Timpal Siska yang membuatku melihat ke arah samping. Tempat dia duduk dengan santai menyenderkan kepalanya pada sandaran sofa. Ibu setuju dengan keputusan Mas Noval? Tanyaku lagi pada ibu tanpa mau berdebat dengan Siska. Karena dialah sebenarnya biang masalahnya. Ingin menikah mewah dengan gaya wah. Tapi uang tidak ada, malah membuat rumah tanggaku ditimpa masalah seperti ini.
Iya ibu, terserah Noval aja. Lagian ini semua kan untuk kebaikan kita bersama juga kan? Jawab ibu yang semakin membuatku tidak mengerti dengan jalan pikiran keluarga ini. Kebaikan bersama gimana maksud ibu? Aku kembali bertanya, karena aku benar-benar tidak mengerti di mana letak kebaikan bersama itu. Karena jika memang ini terjadi, yang mendapat keuntungan ya ibu dan Siska. Dia bisa menikah dengan menggelar pernikahan impian tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Apalagi calon suaminya kaya raya itu. Katanya saja anak orang kaya. Tapi tidak mau mengeluarkan uang untuk resepsinya sendiri. Malah mengharapkan uang dari Mas Noval. Dan bodohnya lagi, Mas Noval mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mereka. Sebenarnya aku tidak masalah jika Mas Noval mau membantu meringankan beban ibu dengan cara menyumbang uang untuk resepsinya Siska. Hanya saja permintaan Siska yang sangat banyak membuatku kesal. Semuanya harus serba mahal dan mewah. Ya kebaikan bersama. Coba bayangkan betapa bangganya kita nanti kalau teman-teman yang kita undang itu datang dan menyaksikan pernikahan termegah di komplek kita. Kamu pasti akan bangga, apalagi Noval. Dia kan orang penting di kantornya. Pasti nanti atasannya juga datang. Jika kita hanya mengadakan resepsi kecil-kecilan, pasti kalian bakalan malu, jawab ibu dengan sangat bersemangat. Jadi itu tujuan ibu untuk mengadakan resepsi pernikahan Siska besar-besaran. Pentas saja dana yang diminta oleh ibu sama Mas Noval sangat banyak. Aku nggak malu kok bu, lagian kan kita adakan resepsi itu semampu kita, jawabku yang membuat wajah mereka kembali masam. Mas Noval dari tadi hanya diam tidak ikut menjawab, entah apa yang dia pikirkan. Ya itu kan kamu mbak, aku malu, gimana nanti kata orang-orang kalau mereka ngatain yang enggak-enggak. Masa aku nikah sama anak orang kaya tapi resepsinya kayak acara syukuran, rajuk Siska dengan wajah merengut. Iya, kamu mungkin nggak bakalan malu karena nggak ada teman yang tingkat sosialnya tinggi. Tapi keluarga calonnya Siska ya pasti malu lah, sahut ibu lagi yang ikut menyetujui perkataan Siska. Itu maksudku bu, kalau mereka memang orang kaya, mereka tidak akan membiarkan Siska yang bakalan nanggung semuanya. Mereka juga pasti bakalan ambil alih beberapa biaya yang dianggapnya besar, imbuhku geram. Katanya anak orang kaya, tapi tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun untuk pernikahannya sendiri. Susah ya emang kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Kalau memang Mbak Kania keberatan mengeluarkan uang untuk membantu biaya pernikahanku, jangan larang Mas Noval untuk gadaikan sertifikat tanah atau rumah ini, sumut Siska angkuh. Makanya nggak usah jelasin apa-apa sama dia bu. Aku aja diam dari tadi karena malas jelasin semuanya, sahut Mas Noval lagi yang semakin membuat hatiku sakit. Tega sekali dia mengatakan begitu. Ya udah, mulai sekarang kita serba terserah aja mas. Aku nggak akan ngelarang kamu mau ngapain aja terserah. Aku juga gitu. Mau aku kayak gimana juga terserah. Aku nanya baik-baik juga, sumutku kesal. Ingin sekali aku beranjak pergi dari sini, tapi aku masih penasaran dengan pembicaraan mereka. Kamu yang mulai duluan. Kalaupun aku bilang kamu juga nggak bakalan setuju kan? Jadi untuk apa aku harus bilang sama kamu? Lagian kalau aku pun mau gadaikan rumah ini, terserah aku. Rumah ini aku beli jauh sebelum aku menikah sama kamu. Balas Mas Noval yang semakin membuat hatiku terasa nyeri. Sebelum permintaan Siska yang berlebihan ini, rumah tanggaku masih baik-baik saja. Mas Noval juga tidak pernah berkata kasar seperti ini padaku. Jangankan membentak. Memandangku sini saja tidak dia lakukan. Jelas mas, aku nggak setuju. Karena ini sama saja kita memperlihatkan gaya wah di depan orang. Padahal hasil ngutang, jawabku lantang yang membuat wajah Siska dan ibu ikutan masam. Aku hanya sendiri di sini, tidak mungkin aku akan menang melawan mereka. Tapi jika Mas Noval ingin menggadaikan rumah ini silahkan. Lagi pula ini juga bukan rumahku. Rumah ini dia beli saat dia masih lajang dulu. Sebelum menikah denganku, aku juga tidak bisa melarang dia untuk menggadaikan rumah ini, karena itu sudah menjadi keputusan telak Mas Noval. Kamu jangan bicara seperti itu kan ya, itu sama saja kamu sedang mengatai saya, sumut ibu menatapku tajam. Aku tidak bermaksud untuk menyindir ibu atau siapapun, tapi jika ibu merasa tersindir, aku bisa apa? Mereka yang mendengar jawabanku barusan menjadi bertambah murka.
Aku tidak peduli lagi jika mereka ingin marah atau apa. Aku hanya ingin mempertahankan hakku. Asalkan bukan sertifikat tanah dan uang tabunganku yang mereka minta. Aku tidak masalah sama sekali. Tapi aku hanya ingin membuka mata Mas Noval. Jika rumah ini lebih berharga daripada pujian dari para tamu yang menganggap resepsi pernikahan Siska ini mewah. Kamu keterlaluan, Kanir. Berani sekali kamu melukai hati ibuku seperti ini. Kalau kamu memang tidak mau menyerahkan uang tabungan kamu, ya udah, terserah. Aku cuma mau mengabdi pada ibu, jadi jangan pernah larang aku untuk menggadaikan rumah ini, bentak Mas Noval bangkit dari duduknya. Dia menatapku tajam, seolah aku ini musuhnya. Oke mas, tidak masalah. Seperti aku bilang tadi, mulai sekarang di antara kita itu semuanya terserah. Aku nggak akan ngelarang kamu. Kamu juga nggak usah ngatur-ngatur aku, tekanku lagi. Aku sudah berusaha santai menghadapi keluarga ini, tapi sepertinya otak mereka terlalu kecil untuk menjangkau semuanya. Oke, lagian apa yang aku larang juga kamu nggak bertuhikan? Buktinya, kamu mau kerja sekarang, gumam Mas Noval yang kembali mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Kamu mau kerja kan ya? Tanya ibu dengan mata berbinar. Aku hanya membalasnya dengan anggukan, malas jika aku harus kembali bersuara. Wah, bagus dong. Harusnya kamu senang dong Noval kalau istri kamu ikut membantu dalam mencari nafkah. Bukan malah marah-marah seperti ini, jawab ibu sumringah. Aku sungguh tidak percaya jika ibu mendukung jika aku bekerja. Aku pikir ibu bakalan marah karena aku tidak mendengar perintah anaknya. Bagus apaan bu? Kania itu istri. Sudah sepatutnya dia di rumah menunggu Noval pulang kerja dan melayani Noval dengan baik. Sungguh Mas Noval tidak terima dengan nasihat ibu. Ya bagus dong Noval, itu berarti Kania sudah punya penghasilan sendiri. Jadi dia tidak terlalu menjadi beban kamu lagi. Jadi tugas kamu sekarang ya tinggal kasih uang jatah bulanan untuk ibu dan Siska aja. Jawab ibu yang membuat kedua bola mataku hampir keluar. Jadi ibu mendukung aku bekerja karena dia ingin menguasai semua gaji Mas Noval. Ibu juga bilang tadi aku menjadi beban untuk Mas Noval. Astaga, keluarga apaan ini?